Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayuning bawono, semesta menyuji kita. Salam, aku sayang kamu. Saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, masih bergerak di Pondok Pesantren Usuluddin, Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, kita ngintip ini santri-santri binatang. Ini santri-santri puter putih ini merampok makanannya santri kucing ini, Stanislavski. Ini makanan Stanislavski nih. Ini yang paling seneng makan nasi kucing itu ini si Rohman, terus itu si Rohim. Sekarang ngajarin ini Hayu sama ini Hayu, ini Koyum. Ini juga mulai ikut-ikutan kerjasama ini merampok makanan kucing. Tadinya kalau sedang ditinggal, Stanislavski, baru mereka berani. Nah, sekarang ini kepergok ini berani terang-terangan, walaupun ini ada Stanislavski ini tetap ini mereka. Malah Stanislavski ini yang kalah ini. Jadi ini sampai binatang aja kalau sudah banyak, kalau menjadi ini mayoritas ini jadi menang sendiri, yang minoritas ini kalah ini. Ini ya, semoga aja nih sampai besar ini Stanislavski ini punya pemakluman untuk saudara-saudaranya yang beda spesies, terutama untuk ini santri-santri burung. Nah, semoga aja mau akur, berbagi rezeki, dan semoga saya yang melihara ini juga dapat dikasih rezeki untuk berbagi makanan yang layak untuk mereka. Ini tempat minumnya hancur. Cari tempat minum, aduh, adanya kok tempatnya besar ini. Kasihan. Nah, kita sebagai manusia juga butuh belajar ke makhluk lain, termasuk ke binatang, ke tumbuhan, dan dari mempelajari mereka itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Misalkan kita berbicara sosiologi, berbicara tentang ketuhanan, atau berbicara ilmu apalah psikologi, ini bisa dari binatang. Kita bisa belajar. Nah, mereka ini beda spesies tapi bisa akur. Nah, kata siapa memelihara burung itu harus dikandangin. Nah, nanti kalau ini santri-santri binatang ini kita didik untuk akur, nah siapa tahu bisa menjadi contoh manusia. Kalau kita berbicara toleransi, nah, bangsa Nuswantara itu sudah sangat toleran, terutama antar umat beragama, sangat toleran. Ini bisa kita belajar dari binatang ini, bagaimana toleransi. Ini malah beda spesies ini, yang kalau di ekologi ini sebagai predator untuk burung-burung tapi bisa bersahabat. Semoga ini terdidik untuk bersahabat sampai besar, tidak menjadi predator untuk burung-burung karena populasinya masih sedikit. Belum itu nanti tuh santri-santri biawak itu juga perlu dididik
Jadi ini salah satu gagasan konservasi dekonstruksi. Bagaimana kita mengkonservasikan dalam bentuk lain. Ini biawak juga dianggap hama. Jadi bagaimana kita merubahnya biar tidak menjadi hama, tapi menjadi berkah. Tuh. Saya juga jadi tahu bahwa burung puter itu karena masih keluarga merpati, juga tidak hanya butuh asupan biji-bijian, juga nasi juga mereka doyan. Ketika mereka misalkan diare, mereka bisa cari areng sendiri di dapur. Mereka sebenarnya bisa mencari obat-obatan untuk diri sendiri. Keuntungan dipelihara, dibebaskan seperti ini, kita bisa belajar kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, terutama untuk pangan, untuk kesehatannya. Jadi tidak semua burung yang dipelihara di kurungan kayak gitu itu ketika berkicau atau ketika manggung itu dengan bahagia. Bisa jadi karena birahi kemudian dia mengalami stres, kemudian bunyi terus, berkicau terus atau manggung terus. Tapi kalau kita pelihara dengan dibebaskan seperti ini, kalaupun kita pergi sehari, 2 hari, 3 hari, itu risikonya sangat kecil untuk mereka kelaparan atau kehausan. Nah, ketika kita pelihara di kurungan itu ada risiko kehabisan air. Ini akhirnya kita diperbudak oleh peliharaan kita sendiri. Walaupun untuk awal itu menciptakan sistem ekologi yang juga mempunyai nilai lain, itu memang berat. Ini salah satu yang tergagas di dalam konservasi dekonstruksi. Bagaimana kita mengkonservasikan dengan bentuk lain dan mempunyai nilai tambahan yang lain. Nah, ini untuk santri-santri puter ini rencananya untuk membuat pagar alang-alang biu atau tolak balak. Makanya dikasih nama dengan Asmaul Husna. Harapannya nanti anak-anak di pondok pesantren ketika burung-burung ini sudah mapan di tangkringan atau tenggerannya masing-masing, mereka sedang memberi makan atau mungkin berinteraksi dengan burung-burung ini, dengan santri-santri puter putih ini, mereka sudah berzikir atau bertasbih menyebut asma Tuhan. Ini baru ada 4, tadinya 5, terus yang satunya hilang. Ini namanya koyum. Ini yang awal, ini si koyum ini awal. Kemudian ini hayu. Ini Rahman. Itu Rahim. Karena warnanya sama, ini saya kasih tanda pakai spidol di sayap. Si koyum ini ada hitamnya. Terus ini si Rahman. Koyum itu di ekornya. Terus itu si Rahim itu ada itu sedikit, tapi hilang. Nah, itu di leher tadinya. Jadi ini nantinya untuk burung-burung puter ini akan saya kasih nama dengan Asmaul Husna. Tujuannya biar anak-anak itu berzikir atau bertasbih itu dengan bahagia. Nah, kalau kita memelihara burung, kita beri nama Asmaul Husna, secara tidak langsung ketika kita berinteraksi dengan burung-burung kita sudah bertasbih, berzikir. Dan katanya kalau misalkan tasbih itu masih ada di tangan, nah kita
walaupun tidur tetap dihitung masih bertasbih atau berzikir. Jadi kalau misalkan pikiran itu kita kasih ke makhluk hidup, berarti ketika makhluk hidup itu kita rawat dengan baik, bunyi-bunyiannya, nafasnya atau gerak-geriknya itu merupakan tasbih, merupakan zikiran. Nah, kalau kita merawat dengan baik, menjaga dengan baik, berarti makhluk-makhluk itu juga akan bertasbih untuk yang memelihara. Nah, katanya kalau barang siapa merawat pohon, maka pohon itu akan bertasbih untuknya. Mosok binatang yang kita rawat dengan baik, kita bahagiakan, tidak bertasbih untuk kita. Nah, ini salah ini merupakan tarekoh saya, tarekoh alekisme. Bagaimana kita menjaga kelestarian alam dengan spirit teologi, ekologi, humanisme. Karena kebetulan di Pondok Pesantren Usuluddin Bawang ini mempunyai 3 landasan itu. Teologi, ekologi, humanisme. Jadi bagaimana menyelaraskan 3 landasan pikir itu dalam setiap laku hidup. Jadi bukan terpisah-pisah. Nah, ini dalam konservasi pun, dalam gerak konservasi bagaimana kita menghubungkan dengan spiritual, kemudian dengan ketuhanan, dengan humanisme. Ini anak-anak ini jadi bahagia, itu membahagiakan orang itu juga termasuk humanisme. Menjaga kelestarian alam itu juga bagian dari bagaimana kita memanusiakan manusia. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusul kita. Salam, aku sayang kamu.